Indonesia yang tidak paham kebinekaan, yang ingin menegakkan hanya satu atas dasar syariat Islam, padahal syariat Islam yang palsu. Saya berani mengatakan itu. Ya, saya berani mengatakan itu. Mereka itu menggembar-gemborkan syariat Islam, syariat Islam, syariat Islam hanya untuk memantik orang lain yang juga Islam, yang awam, yang tidak memahami konsep Islam yang sesungguhnya di dalam menata dan mengelola negara. Saya yakin itu. Tawaran-tawaran palsu itu. Cuma kan kadang-kadang kepalsuan juga diafirmasi sebagai sebuah kebenaran di hadapan orang-orang awam. Cara berpikir Novel Bakmumin ini di luar batas kemanusiaan normal pada umumnya. Saya mengingatkan kepada masyarakat Indonesia, kalau ketemu orang model Novel Bakmumin, cara berpikir Novel Bakmumin itu kalau tidak bisa dilawan, ditertawakan, jangan diikuti, menyesatkan. Saya berani mengatakan itu, menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, Novel Bakmumin, manusia ompong yang selalu membuat statement yang bagi saya ngawur dan berantakan. Ya, kita tahu sama-sama kemarin Ferdinand Hutaihan, nggak tahu Hutai apa itu, dia ditangkap karena penistaan agama. Saya tidak akan masuk ke isu yang di sana karena mungkin kepolisian menetapkan Ferdinand dan kemudian menjebloskan Ferdinand itu hasil pertimbangan yang matang sehingga harus dilakukan penahanan. Nah, yang jadi lucu ini Novel Bakmumin malah menuntut untuk Jenderal Dudung, Kasa Dudung itu juga sama di penjara, diancam untuk kemudian dilaporkan ke polisi karena ucapannya yang kita tahu sama-sama rame, Tuhan bukan orang Arab. Saya sebetulnya lucu untuk ngomentari ini juga nggak terlalu menarik dan nggak terlalu menggebu-gebu semangat, tetapi lucu aja. Orang seperti Novel Bakmumin masih ingin didengarkan oleh banyak orang di republik ini, itu sangat lucu. Yang mendengarkannya bukan orang gila, yang mendengarkannya orang waras. Aneh saya, karena siapa Novel? Dia ingin intervensi kemudian terhadap hukum, terhadap kepolisian. Emang Novel siapa? Yang lucu lagi kemarin, Novel ini memang manusia sangat lucu bagi saya. Yang lebih lucu nih kemarin, ketika Hadfana Firdaus dia menghancurkan sesajen di wilayah Semeru dan kemudian dikecam oleh siapapun dari agama Islam atau agama Hindu, kemudian dari perorangan dan dari lembaga, semua orang menyoroti bahwa perilaku Hadfana Firdaus adalah perilaku intoleran dan tidak harus dilakukan oleh siapapun orang yang berada di Indonesia, karena apa yang dilakukan oleh Hadfana Firdaus itu melanggar etika agama, melanggar etika beragama, dan melanggar etika sesama warga Indonesia. Intinya bahwa apa yang dilakukan oleh Hadfana Firdaus itu salah total di mata apapun dan di mata siapapun,
kecuali di mata Novel Bakmumin. Salah. Di mata ajaran agama Islam saya kira salah. Tidak mesti melakukan hal itu untuk meluruskan sesuatu. Tidak perlu Anda mengedepankan ego, mengedepankan nafsu untuk meluruskan sesuatu, untuk meluruskan iman dan akidah seseorang. Karena pada saat Anda melakukan itu, ketauhidan Anda sedang tidak utuh. Keimanan Anda sedang retak. Yang hadir, yang muncul itu emosi dan egois Anda. Bahkan Novel Bakmumin malah menyuruh aparat kepolisian melakukan hal yang sama seperti Hadvana Firdaus. Sungguh aneh bin ajaib. Apa yang salah dari Hadvana Firdaus katanya? Dia melakukan itu untuk menjaga akidah umat Islam. Ya, menjaga akidah umat Islam. Tetapi fakta keberagaman, fakta keragaman, fakta pluralisme yang hadir di Indonesia itu mestinya disadari dan dipahami sama-sama. Kemudian ya, fakta keragaman ini kita jadikan sebagai kekuatan untuk kita bersama-sama membangun Indonesia. Indonesia itu cantik karena beragam suku, agama dan budaya, ya. Indonesia indah itu karena beragam suku, agama dan budaya. Kan gitu. Jadi cara berpikir Novel Bakmumin ini di luar batas kemanusiaan normal pada umumnya. Tapi lagi-lagi di Indonesia orang model Novel Bakmumin masih ada yang percaya. Padahal ngomongnya selalu ngawur dan berantakan. Ketika Novel Bakmumin menuntut untuk kemudian Jenderal Dudung juga sama diproses hukum, dipenjara, diancam untuk dipenjara, apa dasarnya? Apa landasannya? Saya sudah bedah sebetulnya kemarin-kemarin apa yang dibicarakan oleh Kang Dudung itu sebetulnya tidak salah-salah amat. Cuma kemudian diterima oleh masyarakat Indonesia yang seolah tidak mau memahami kalimat itu sebagai fakta kebenaran karena sudah ada sifat benci sedari dulunya kepada Jenderal Dudung, karena nurunkan baliho kalau kata bahasa Sunda itu, karena pernah bermasalah juga dengan kelompok itu. Jenderal Dudung ketika beliau menjadi Pangdam Jaya berani mengobrak-abrik, menurunkan baliho imam besar mereka. Maka sampai hari ini mereka ya tetap akan seperti itu, dan mungkin sampai kapanpun mereka akan benci kepada Kasadudung, mengingat memori yang lalu. Kasadudung menjadi Pangdam Jaya yang sangat berani melawan mereka. Yang bayangan mereka itu gak bakalan ada yang berani kepada mereka. Tetapi faktanya ada, salah satunya Jenderal Dudung. Makanya sangat gedeg pastinya mereka itu kepada Jenderal Dudung. Makanya kalau ada kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan yang bisa dipelintir oleh mereka, pasti akan pelintir. Apalagi kemudian menyangkut hal sensitif seperti agama. Ya. Dan Jenderal Dudung itu salah satu jenderal yang sekarang menjadi Kasad yang terang-terangan melawan gerakan mereka. Makanya sangat gedeg pastinya tuh mereka. Jadi kita wajarkan saja banyak kemudian kritikan yang muncul kepada Jenderal Dudung. Nih di Garut itu kemarin ada NII, sekelompok orang yang punya ideologi itu sama seperti HTI, ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Sampai masyarakat Garut itu ribuan turun ke jalan menuntut agar pemerintah serius menangani orang yang punya pemahaman ideologi NII, karena berbahaya. Orang Indonesia yang tidak paham kebinekaan, yang ingin menegakkan hanya satu atas dasar syariat Islam, padahal syariat Islam yang palsu, saya berani mengatakan itu.
Ya, saya berani mengatakan itu. Mereka itu menggembar-gemborkan syariat Islam, syariat Islam, syariat Islam hanya untuk memantik orang lain yang juga Islam, yang awam, yang tidak memahami konsep Islam yang sesungguhnya di dalam menata dan mengelola negara. Saya yakin itu. Tawaran-tawaran palsu itu. Cuma kan kadang-kadang kepalsuan juga diafirmasi sebagai sebuah kebenaran di hadapan orang-orang awam. NII sudah sangat menggurita di daerah Garut khususnya. Dan Jenderal Dudung itu benar-benar ingin menghabisi gerakan-gerakan ya model novel Bak Mumi yang menggunakan agama untuk kepentingan politik dan kawan-kawannya. Ditumpas habis-habisan. Coba bayangkan, hanya novel Bak Mumin yang membela Hadvana Firdaus, yang jelas punya kelakuan yang menyimpang di dalam aturan semuanya. Satu kali lagi, melanggar aturan agama, melanggar etika beragama, dan melanggar etika sesama warga Indonesia. Dilanggar oleh Hadvana Firdaus, dikecam oleh semua orang. Novel Bak Mumin membenarkan satu orang. Bagaimana dia punya semangat untuk membangkitkan Hadvana Firdaus yang lain yang di Indonesia. Seolah apa yang dipahami, yang dianggap benar oleh Hadvana Firdaus, itu adalah benar-benar kebenaran. Padahal Hadvana Firdaus sudah kemudian mengakui bahwa apa yang dilakukannya adalah salah. Dan novel Bak Mumin mencoba untuk membangkitkan rasa pede lagi Hadvana Firdaus, bahwa apa yang dilakukannya adalah kebenaran. Mungkin harapannya jangan takut jika menemukan hal itu lagi, ditumpas lagi harusnya. Nah, ini pola pikir yang harus dibereskan saya kira di Indonesia. Cara berpikir model novel Bak Mumin ini. Nggak tahu saya statusnya siapa itu novel Bak Mumin. Apakah ulama, apakah politisi, apakah apa, nggak tahu saya. Katanya sekretaris PA 212. Dulunya. Nggak tahu sekarang masih enggak atau enggak. Ulama atau bukan novel Bak Mumin? Saya masih belum menemukan apa yang dia katakan itu sebagai ciri-ciri ulama. Gak ada. Mana dia pernah gak ngomong agama? Gak. Yang diomongkan selalu politik, dan politik. Mengecam, dan mengecam. Dan ada yang mengikuti, goblok itu yang mengikutinya. Ya, aneh bin ajaib. Aneh, sangat aneh. Jadi saya mengingatkan kepada masyarakat Indonesia, kalau ketemu orang model novel Bak Mumin, cara berpikir novel Bak Mumin, itu kalau tidak bisa dilawan, ditertawakan, jangan diikuti, menyesatkan. Saya berani mengatakan itu, menyesatkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.